Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Putri Aulia dengan NIM 2402211000133 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang akuntansi untuk overhead pabrik dengan perlakuan overhead pabrik dibebankan versus aktual. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, Bapak Dr. Sultansyah, SE, MAK, CE, dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu pembuatan video kali ini. Baik, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Nah, biaya overhead pabrik merupakan bagian dari biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk. Nah, dalam praktiknya, overhead dibebankan menggunakan tarif tertentu sehingga sering terjadi perbedaan antara overhead aktual dan overhead yang dibebankan. Nah, selisih ini perlu diperlakukan secara tepat agar harga pokok produksi dan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, jadi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, perusahaan juga mengeluarkan biaya overhead seperti biaya listrik, biaya penyusutan mesin, dan juga biaya pemeliharaan. Nah, karena biaya ini sulit dihitung secara pasti di awal, perusahaan biasanya memakai tarif overhead yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, akibatnya sering muncul perbedaan antara biaya overhead yang benar-benar terjadi dengan yang sudah dibebankan ke produk. Nah, selisih inilah yang disebut dengan selisih overhead. Nah, selisih ini itu bisa lebih besar atau lebih kecil dari biaya yang sebenarnya terjadi atau biaya aktual. Nah, kalau selisih ini tidak dicatat dan tidak diperlakukan dengan benar, maka harga pokok produksi dan laporan keuangan itu bisa jadi tidak akurat gitu. Nah, itulah sebabnya pembahasan mengenai overhead pabrik dan perlakuan akuntansinya itu sangat penting untuk kita pahami begitu ya. Nah, langsung saja selanjutnya ada materi-materi yang akan saya bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian biaya overhead pabrik, yang kedua ada jenis-jenis overhead pabrik, dan yang ketiga ada overhead pabrik aktual versus overhead pabrik yang dibebankan, yang keempat ada selisih overhead pabrik, dan yang kelima ada perlakuan akuntansi terhadap selisih overhead pabrik, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu praktik akuntansinya. Nah, baik, yang pertama, materi pertama yaitu pengertian biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik atau sering disebut sebagai biaya tidak langsung merupakan bagian dari total produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, komponen ini mencakup biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Biaya overhead tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi berfluktuasi, seperti biaya perawatan mesin, bahan penolong, serta upah tenaga kerja tidak langsung begitu. Nah, sementara itu, biaya overhead variabel akan berubah sesuai dengan tingkat output produksi, misalnya biaya listrik, biaya sewa pabrik, dan biaya administrasi produksi. Nah, jadi gampangnya biaya overhead pabrik adalah biaya tidak langsung yang dimasukkan ke dalam biaya produksi begitu. Nah, biaya overhead ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel tetap, biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel begitu ya maksudnya. Nah, biaya overhead tetap adalah biaya yang eh, tetap dan jumlahnya itu tidak berubah meskipun volume produksi itu berubah-ubah. Jadi, misalnya nih, setiap tahun perusahaan itu mengeluarkan uang untuk perawatan mesin sebesar 10 juta. Nah, walaupun perusahaan itu sedang melakukan banyak produksi atau produksi besar-besaran ataupun sedang sedikit produksinya, nah perusahaan tersebut itu harus mengeluarkan 10 juta per bulan untuk perawatan mesin begitu. Nah, sedangkan biaya overhead variabel adalah biaya yang jumlahnya itu berubah-ubah sesuai tingkat produksinya. Jadi misalnya sebuah perusahaan nih produksinya sedang banyak nih, berarti kan otomatis biaya listrik yang digunakan kan lebih banyak begitu ya daripada biaya
listrik saat produksinya itu sedang sedikit begitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis overhead pabrik. Yang pertama yaitu biaya bahan penolong. Adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi tidak menjadi bagian utama atau nilainya kecil dibanding total biaya produksi. Nah, misal nih sebuah perusahaan yang memproduksi almari baju misalnya ya. Nah, untuk memproduksi sebuah lemari pasti kan diperlukan kayak bahan-bahan yang kecil-kecil itu. Nah, bahan yang kecil-kecil itu disebut dengan biaya bahan penolong. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti baut, lem, atau mur begitu. Nah, lalu yang kedua ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Adalah pengeluaran untuk suku cadang, bahan habis pakai, dan jasa luar yang digunakan untuk memperbaiki dan merawat aset pabrik. Nah, contohnya itu seperti biaya servis dan biaya penggantian suku cadang. Nah, yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung atau gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi karyawan pabrik yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk tersebut. Nah, contohnya itu kayak gaji mandor, upah petugas kebersihan gitu. Nah, jadi tenaga kerja tidak langsung ini adalah tenaga kerja yang tidak secara langsung ikut ke dalam produksi tersebut. Jadi di luar karyawan yang memproduksi gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya penilaian terhadap aktiva tetap yang mencakup penyusutan atas berbagai aset pabrik seperti bangunan, mesin, peralatan, perlengkapan laboratorium, dan aset lain yang digunakan dalam proses produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contohnya yaitu penyusutan mesin produksi, penyusutan bangunan pabrik, gitu-gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada biaya akibat berlalunya waktu mencakup pengeluaran untuk menanggung risiko produksi seperti premi asuransi gedung, mesin, kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, serta amortisasi kerugian selama uji coba produksi. Nah, yang terakhir ada overhead yang memerlukan pengeluaran tunai mencakup pembayaran kepada pihak eksternal untuk mendukung operasional pabrik. Nah, seperti biaya perbaikan oleh pihak luar, penggunaan listrik PLN, dan pengeluaran lain yang menunjang proses produksi. Nah, contohnya apa nih? Nah, contohnya yaitu biaya kebersihan dan biaya keamanan, lalu ada biaya sewa alat, ada biaya mesin produksi gitu. Nah, selanjutnya ada OHP aktual versus OHP dibebankan. Nah, overhead pabrik aktual adalah biaya overhead yang benar-benar terjadi selama periode akuntansi. Nah, overhead ini dicatat berdasarkan bukti transaksi aktual atau bukti transaksi yang benar-benar terjadi begitu. Nah, contohnya yaitu pembayaran listrik bulan berjalan sebesar 10 juta. Nah, jadi selama 1 bulan tersebut itu pembayaran listriknya yang benar-benar terjadi atau benar-benar terpakai itu 10 juta begitu ya. Dan pencatatannya ya berdasarkan bukti transaksi seperti nota atau lain-lainnya gitu. Nah, ya, selanjutnya ada overhead pabrik dibebankan adalah biaya overhead yang dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di awal periode yang biasanya dihitung dari tarif overhead pabrik atau predetermined overhead rate. Selanjutnya ada selisih overhead, yaitu keadaan di mana adanya perbedaan antara biaya overhead pabrik yang sebenarnya terjadi dengan biaya overhead yang telah dibebankan. Nah, selisih ini dapat muncul karena pembebanan biaya yang dilakukan dalam jumlah yang lebih kecil atau jumlah yang lebih besar begitu dibandingkan dengan biaya aktual yang sesungguhnya. Nah, selisih overhead ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada over applied overhead dan yang kedua ada under applied overhead. Nah, over applied overhead adalah
fenomena di mana kita ini sebuah perusahaan itu menganggarkan terlalu banyak daripada biaya aktual atau biaya yang sebenarnya terjadi. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu menganggarkan 10 juta untuk reparasi mesin, namun yang sebenarnya terjadi atau aktualnya yang untuk reparasi mesin hanya 5 juta. Nah, keadaan tersebut yang disebut dengan over applied overhead. Nah, sedangkan under applied overhead adalah keadaan di mana kita ini penganggarannya itu lebih sedikit daripada biaya yang sebenarnya terjadi gitu. Misalnya kita menganggarkan biaya bahan penolong sebesar 500.000, namun aktualnya atau sebenarnya kita itu membutuhkan biaya bahan penolong sebesar 1 juta. Nah, keadaan tersebut disebut dengan under applied overhead begitu. Yang selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi terhadap selisih overhead pabrik. Nah, selisih overhead pabrik ini biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dialokasikan ke akun persediaan dengan harga pokok penjualan atau HPP secara proporsional. Nah, yang kedua itu langsung ditutup ke akun HPP jika jumlah selisihnya itu tidak material, begitu ya. Nah, selanjutnya ada praktik akuntansi. Prosedur penutupan overhead pabrik akhir periode dengan menggunakan metode write-off to COGS atau langsung dialokasikan ke persediaan begitu. Nah, yang pertama ada pengertian dan tujuan. Prosedur penutupan overhead pabrik atau OHP pada akhir periode merupakan tahapan akuntansi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap perbedaan antara biaya overhead pabrik aktual dengan biaya yang benar-benar terjadi selama periode dengan biaya overhead yang telah dibebankan selama periode berjalan. Nah, pelaksanaan penutupan ini dimaksudkan agar akun overhead pabrik tidak menyisakan saldo pada akhir periode, sehingga laporan biaya produksi itu dapat menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja produksi yang sesungguhnya begitu. Nah, jadi penutupan OHP ini sangat penting agar tidak ada selisih biaya yang tertinggal dan laporan keuangan menjadi lebih akurat. Nah, mengapa OHP ini harus ditutup di akhir periode? Nah, overhead pabrik harus ditutup di akhir periode karena akun OHP hanya bersifat sementara. Nah, penutupan ini dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan antara overhead aktual dan overhead dibebankan agar tidak ada saldo yang tersisa, begitu. Nah, sehingga harga pokok produksi dan laporan keuangan itu mencerminkan biaya yang sebenarnya terjadi, begitu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah prosedur penutupan OHP akhir tahun. Yang pertama, menentukan selisih OHP. Nah, jadi ditentukan dulu nih, dia itu over applied apa under applied gitu ya. Dan selanjutnya menentukan metode penutupan, lalu dokumentasi dan pelaporan, dan yang terakhir adalah tujuan dan dampak. Lah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan perusahaan itu dapat memastikan bahwa biaya produksi itu telah dihitung secara tepat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan presentasi. Biaya overhead pabrik atau OHP merupakan bagian penting dari biaya produksi yang mencakup seluruh biaya tidak langsung. Nah, perbedaan antara OHP aktual dan OHP yang harus dibebankan itu dapat menghasilkan selisih yang harus disesuaikan agar laporan keuangan itu mencerminkan biaya yang sebenarnya. Nah, penyesuaian selisih ini dilakukan dengan mengalokasikan persediaan dan HPP atau langsung ditutup ke akun HPP. Nah, pemahaman tentang jenis overhead pabrik, metode pembebanannya, serta prosedur penutupan memastikan perhitungan biaya produksi lebih akurat dan mendukung keputusan manajerial yang efektif. Nah, tidak terasa kita sudah sampai. Nah, demikian pemaparan materi mengenai akuntansi untuk overhead pabrik, mulai dari pengertian overhead pabrik, jenis-jenisnya, perbedaan antara overhead aktual dan yang dibebankan, hingga perlakuan akuntansi terhadap selisih overhead dan juga prosedur penutupannya di akhir periode. Nah, melalui pembahasan ini, saya berharap kita semua itu dapat memahami bahwa pencatatan dan pengelolaan overhead pabrik itu bukan hanya sekedar proses administrasi, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjaga ketepatan perhitungan biaya produksi dan keadalan laporan keuangan. Nah, ketepatan dalam memperlakukan overhead pabrik ini akan sangat membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja produksi dan juga mengambil
keputusan yang lebih tepat begitu. Nah, saya menyadari bahwa materi ini itu juga memiliki banyak keterbatasan dan juga tentu masih dapat dikembangkan lagi lebih lanjut. Nah, oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap saran, kritik, maupun pertanyaan yang dapat memperkaya pemahaman kita bersama terkait topik ini. Nah, akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.